Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi, selamat bergembira, berbahagia bersama keluarga Anda dimanapun Anda berada, atau yang lagi beraktivitas membantu orang tuanya, yang sedang bedeti itu, menguliti ayam yang sedang jualan ayam. Semoga Anda selalu berbahagia dan mendapat keberuntungan yang luar biasa untuk Anda semuanya. Bagi mahasiswa saya yang barangkali juga punya aktivitas lain yang tidak saya tahu, semoga Anda bergembira bersama aktivitas Anda. Bagi mahasiswa atau bagi teman-teman saya yang ingin belajar kualitatif, saya akan sampaikan beberapa hal terkait dengan penelitian kualitatif. Ini memberikan kesempatan bagi Anda dan saya untuk kemudian berkomunikasi lebih intensif untuk melakukan diskusi-diskusi online terkait dengan penelitian kualitatif. Nah, saya akan sajikan pembuka penelitian kualitatif kali ini dengan membuka cakrawala berpikir, membuka cakrawala metodologis, membuka cakrawala ilmu pengetahuan, mengapa kita kemudian penting menggunakan penelitian kualitatif terutama untuk ilmu-ilmu sosial plus ilmu-ilmu psikologi, karena di dalam ilmu psikologi itu biasanya lebih banyak diterapkan pendekatan-pendekatan kuantitatif. Apakah itu rugi? Nah, pertanyaan-pertanyaan itulah yang nanti akan Anda jawab atau akan menjadi bahan diskusi untuk kita semuanya. Nah, oke, kita mulai. Teman-teman saya, mahasiswa S1, S2, ini bisa dikonsumsi oleh siapapun asalkan Anda memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengakses penelitian kualitatif ini dengan cara berpikir kritis dan critical analysis, analisis kritisnya. Kalau itu menjadi pengetahuan atau kemampuan yang sudah Anda miliki, kita akan berdiskusi di sini. Jadi ini saya sampaikan sekedar sebuah stimulasi. Nah, mengapa toh kita itu meneliti kualitatif? Oke, satu, terutama dalam dunia psikologi. Kalau dunia sains dan teknologi ya bisa sih, tapi akan lebih sedikit. Jadi ini adalah urusan ilmu-ilmu humaniora, ilmu-ilmu sosial itu. Keyword riset. Coba deh bagi teman-teman yang ingin belajar metodologi penelitian kualitatif, searching dulu kira-kira Anda akan menemukan sumber-sumber bacaan yang liar di dunia internet itu seperti apa. Jadi ya, searching dulu, nanti Anda akan terbuka sedikit-sedikit informasinya terkait dengan penelitian kualitatif. Oke. Nah, dari situ kalau Anda sudah membaca, maka kita akan siap berdiskusi di sini. Oke, keyword kualitatif bisa metodologi, bisa metode, bisa penelitian, bisa kuantitatif, bisa kualitatif, dan beberapa hal yang ada kaitannya dengan kualitatif. Nah, selama ini teman-teman semuanya, kerja ilmu pengetahuan itu memiliki epistemologinya, ilmu tentang opo yo. Saya lupa ya. Pokoknya di filsafat itu ada ontologi, itu terkait dengan kebenaran itu sendiri. Kemudian epistemologi itu kerangka kerja sebuah ilmu, itu biasanya masuk dalam epistemologi, termasuk logika-logika yang dibangun itu dimasukkan di dalam sub pokok bahasan epistemologi. Kemudian aksiologi itu adalah ilmu yang bicara tentang implikasi atau manfaat atau etika, aksiologi aksi ya. Jadi manfaat-manfaat nyatanya apa saja. Oke, teman-teman semuanya yang lagi menyimak video ini, kita mafhum bahwa di dalam epistemologi itu atau di dalam penelitian kuantitatif, kebenaran itu adalah tujuan dari sebuah ilmu pengetahuan. Jadi setiap ilmu pengetahuan harus benar gitu. Nah, ini yang kemudian nanti akan menjadi
perdebatan. Benar itu seperti apa? Benar itu seperti apa? Apakah harus semua orang mengatakan bahwa ya, kemudian ya itu benar? Apakah benar itu ya ketika ada hoax kemudian 1.000 orang percaya dan 1.000 orang retweet, forward, repost, itu artinya benar. Nah, karena apa? Anda loh, semua orang menerima dan kemudian mengamini kebenaran. Apakah itu benar? Tentu itu menjadi bagian dari apa yang nanti bisa membuka cakrawala Anda terkait dengan kebenaran. Oke, jadi sebenarnya dalam metode positivistik atau logika umumnya bahwa ilmu pengetahuan itu satu harus objektif. Nah, kenapa epistemologi itu mensyaratkan bahwa sebuah ilmu itu harus atau sebuah pengetahuan itu harus objektif agar dia bisa menjadi ilmu pengetahuan. Nah, kemudian yang kedua adalah objektif, ngerti kak? Jadi objektif itu yo nyata, dapat dilihat, kemudian itu berlaku. Pokoknya objektif itu terbuka kebenarannya, terbuka buktinya, dan kemudian bukti itu bisa tangible, dilihat, diukur, kemudian diamati, dan kemudian kenyataan itu bisa ada. Itu namanya objektif dan berlaku jamak atau luas. Nah, itu disebut objektif. Nah, kedua ini teman-teman, sahih dan andal. Tahu kan? Sahih dan andal. Nah, sahih ini sahih dan andal. Sahih dan andal itu, sahih itu valid biasanya. Valid itu apa? Ketika geduk itu legi, maka statemen itu harus benar adanya bahwa geduk itu legi ketika dimakan. Misalnya ini air untuk menghilangkan dahaga, maka ketika saya minum, nah ini ada air, kemudian saya merasa hausnya hilang. Nah, itu benar. Dalam arti sahih tadi, valid itu loh. Kalau ini air ya kita lihat, ya ini ketemu air, itu valid. Sahih itu yang dimaksudnya. Kemudian andal itu reliable, bahasanya reliability. Andal itu begini. Ketika suatu peristiwa atau fenomena itu berpindah ke orang lain, maka fenomena itu sama. Jika ini air itu menghilangkan dahaga, maka ketika diminum oleh orang lain, maka air ini juga menjadikan orang itu hilang hausnya. Nah, itu disebut andal. Semakin semua orang mengatakan seperti itu, maka keandalannya mendekati 100%, atau kalau di dalam bahasa statistik mendekati angka 1. Misalnya 0,8 itu ya ada errornya berapa sih, nggak masalah lah. Toleransinya 2, errornya 2 misalnya. 0,8 itu sudah bagus keandalannya tadi. Tahu ya andal itu. Klaim kebenaran, disitulah sebenarnya kemudian epistemologi itu membangun kerangka klaim kebenaran di mana semua teori itu dianggap benar. Maka itulah kemudian disebut sebagai teori kebenaran. Kalau tanpa kebenaran ya mungkin orang nggak percaya. Atau sebenarnya sebenarnya kebenaran itu adalah kepercayaan saja yang dibuktikan dengan berbagai cara, katanya Prof. Sudiman begitu. Atau kebenaran itu adalah, atau ilmu pengetahuan itu adalah alat komunikasi untuk meyakinkan pada orang bahwa ini itu benar. Biasa. Bingung. Ini cerna. Silakan dicerna kata-kata saya dan kemudian menjadi bahan diskusi atau menjadi bahan resum ya nanti ya. Oke. Lanjut, jadi kalau ilmu pengetahuan dan itu kemudian
memiliki kerangka kerjanya, epistemnya, maka ilmu pengetahuan itu harus tidak memihak ke penelitinya. Masa dianggap ini sebagai sesuatu yang netral? Artinya begini, tidak memihak itu ya kita memang tidak sengaja membangun ilmu itu karena kepentingan peneliti, karena pesanan gitu. Aku telitinan tapi hasilnya kudu ini. Kan itu banyak di dunia-dunia dulu pencemaran merkuri di pantai mana itu kan juga begitu. Ada yang bilang ini pencemaran, ada yang bilang ini aman gitu ya. Ya, ini kredibilitas kebenaran. Artinya ilmu pengetahuan tidak serta-merta bersih dari kepentingan. Nah, lalu bagaimana kalau begitu? Atau mungkinkah ilmu pengetahuan itu tanpa kepentingan? Tidak memihak. Biasa. Mungkin nggak mungkin enggak. Ya, itulah yang bisa dipersoalan nanti. Kemudian tidak bias. Jadi bias itu apa ya? Bias. Ya, ini tidak dipengaruhi oleh sebuah kebaikan atau sebuah keburukan misalnya. Atau bias itu tidak ada mirip-mirip pengaruh orang lain sehingga ketika orang lain itu merasa dipengaruhi dia menjadi akan lebih positif. Ketika itu positif. Misalnya di sini. Kamu seorang muslim. Kemudian kita tanya, kamu sholat ya? Iya. Ya mesti sholat. Nah ini mungkin sudah terjadi pembiasan. Tapi ilmu pengetahuan seharusnya menghindari pembiasan itu. Makanya ilmu pengetahuan itu kadang bertolak belakang dengan agama. Di sini didasari pandangan dari luar tanpa keterlibatan personal kepentingan peneliti. Jadi di sini kelihatan ya teman-teman yang di bawah ini ya. Yang di bawah ini mungkin kelihatan ya teman-teman. Nah, keterlibatan personal atau kepentingan peneliti. Lah kalau kita bikin proposal itu kan sebenarnya sudah kepentingan. Ya mbok. Raro. Proposal itu membuktikan bahwa kita ingin memahami sesuatu yang itu benarnya tanpa kepentingan seorang peneliti. Maka ada latar belakang, kemudian metodologinya apa. Nah, jadi mungkinkah peneliti tidak punya kepentingan? Punya, kepentingannya apa? Kayak iso oleh duit. Ngajak no proposal. Oke, sekarang epistemologi ilmu pengetahuan atau dalam konteks filsafat atau teori pengetahuan itu objektif biasanya mesti. Kemudian sahih dan andal. Itu nanti ada kaitannya dengan teknik mengetes. Jadi teknik mengetes itu harus andal. Kemudian klaim kebenaran, ya kebenaran itulah yang kemudian absolut berlaku sejauh kebenaran itu tidak terbantahkan oleh kebenaran baru. Kalau yang hari ini rame itu misalnya ya bumi bulat atau bumi datar itu yang jadi perdebatan. Mana yang benar? Dan selama ini ada yang bilang bumi bulat. Kemudian ada orang yang percaya bahwa bumi itu datar. Nah, kalau di ranah perdebatan interpretatif saja, ya itu namanya bukan perdebatan ilmu pengetahuan. Ya buktikan bahwa bumi itu bulat, kemudian bumi itu datar ya. Jangan digunakan pendekatan kepercayaan. Wah, saya yakin begitu ya. Saya yakin. Maka epistemologi itu adalah objektif, sahih andal. Jadi bisa dites gitu loh. Kalau bumi bundar itu dites pakai apa? Kalau bumi datar itu dites pakai apa? Atau dibuktikan pakai apa? Ya, jadi silakan Anda berdebat itu, padahal itu perdebatan yang tidak ilmiah kalau kita hanya berebut klaim saja tanpa ada prasyarat-prasyarat yang bisa kita tunjukkan. Oke, contohnya begini. Hari ini ada sebagian orang yang tidak percaya bahwa COVID itu ada, dan sebagian pejabat, sebagian atau para pejabat dan para ilmuwan itu meyakini bahwa COVID itu ada.
Kamu yakin ndak? Lah aku ya apa? Karena saya bukan orang biologis, maka saya tidak punya bukti bahwa COVID itu ada, misalnya begitu. Karena saya orang psikologi, saya hanya melihat ketika ada informasi COVID diangkat menjadi informasi publik, orang kemudian menjadi percaya. Orang kemudian menjadi takut. Orang kemudian mengubah perilakunya. Orang kemudian mengubah cara berinteraksinya. Ya, yang saya tahu begitu ya, ketika ada informasi yang menakutkan yang itu mengancam jiwa seseorang, maka orang akan melakukan respon perilaku. Nah, itu yang psikologi. Nah, kalau kita ingin percaya COVID itu ada atau tidak, Anda harus bergeser dari ranah yang tadi, yang tidak, yang bukan awam gitu loh. Anda itu nggak pernah ngomong virus, sementara bukti COVID itu ada adalah bukti fakta virus. Nah, tinggal Anda percaya atau enggak, atau kita percaya enggak dengan informasi-informasi yang ada di media massa. Nah, persoalannya itu gitu. Apakah itu kemudian membangun logika kita bahwa COVID itu benar? Tapi dalam kerangka positivistik, para biologis misalnya, para ahli kedokteran, kesehatan, telah sering menyaksikan bukti-bukti bahwa virus ini ada di dalam pembesaran laboratorium, maka mereka ya percaya bahwa ini adalah fenomena yang ada. Artinya ketika mereka sudah punya asupan pemahaman gitu, asupan teori bahwa virus ini seperti ini, kemudian bakteri itu seperti ini, penyakit itu seperti ini, yang itu kemudian jika ada fenomena ini kemudian akan begini, maka itu menjadi satu asumsi bahwa ini sebuah virus. Dan kemudian virus itu benar adanya, namanya ada virus, dinamai, sebelumnya nggak ada namanya, dinamai coronavirus, COVID, coronavirus disease 19 itu ditemukan tahun akhir 2019. Jadi persoalannya begitu, persoalan bahwa COVID itu ada atau tidak itu adalah persoalan logika berpikir kita seperti apa. Kalau logika kita sehari-hari yang nggak pernah lihat fakta-fakta biologis, ya mana mungkin kita percaya. Kecuali kita percaya pada orang lain bahwa informasi yang hari ini ada itu telah membentuk keyakinan kita. Akhirnya kita percaya. Jadi ya bingung mau membuktikan seperti apa, ya nggak bisa diamati, padahal syaratnya kita itu tahu satu secara positivistik bahwa kita punya pemahaman, kita punya kerangka pikir, kita punya pengetahuan yang kemudian pengetahuan itu ada objeknya. Ada objeknya. Objeknya apa? Objeknya adalah virus. Maka ketika virus ini kemudian dibesarkan di lab dan kemudian ketemu dan kemudian dipahami karakteristiknya, maka akan membentuk suatu fenomena-fenomena baru. Maka disitulah kemudian tumbuh atau berkembang logika berpikir namanya sakit COVID itu atau infeksi COVID. Jadi bagi saya, bagi orang yang tidak percaya, bagi orang yang kemudian menganggap itu sebagai konspirasi dan sebagainya, ya dia hanya mendapatkan cerita dari orang lain tanpa menemukan fakta virus ini, ya bingung gitu loh, karena secara positivistik itu belum masuk ilmu pengetahuan. Nah begitu. Minum dulu. Oke, jadi secara lebih dalam tahap ini ilmu pengetahuan itu didekati secara positivistik. Artinya bahwa kerangka teori yang kita bangun, misalnya COVID itu yang kita bangun sebagai sebuah gejala sakit baru global, maka
persepsi atas COVID, pemahaman atas virus ini atau objek virus ini atau peristiwa-peristiwa yang mengikuti perkembangbiakan virus itu, bahkan fenomena-fenomena yang ada itu harus teruji begitu. Lah kalau kita sebagai orang yang tidak bisa melihat virus itu, piye kate ngujikno? Yo bengong. Ya neng kedokteran saja. Kalau orang pengen mempercayai bahwa virus itu ada, bukan hoax. Ya ini kerangka ini yang harus ada begitu. Jangan berdebat, jangan engkel-engkelan. Wong ini kalau pendekatannya positivistik seperti itu. Karena virus ya ilmu katon, tapi katonnya harus dibuktikan dengan pembesaran di mikroskop itu. Jadi begitu ya teman-teman, bahwa pemahaman persepsi terhadap dunia, objek, peristiwa, fenomena harus teruji atau terbukti secara akurat. Tadi ada absah dan ada, jadi diuji. Kalau kemudian COVID itu kita tahu fenomenanya dan kemudian diuji, dites dan terjadi gejala-gejalanya, yaitu itu pendekatan positivistik.